Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-22 Maret 2025 ya. Ini video terbaru yang Mas Tulus buat di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2024 ya. Dan di sini lagi mendung. Di sini sudah jam 2 sore dan suasananya sedang mendung-mendung, gerimis-gerimis mengundang kantuk ya. Sedangkan Mas Tulus malah belum beres-beres, belum kerja, sampahnya udah ditumpuk-tumpuk tinggal buang, masih harus masak juga nanti buat buka puasa ya. Semangat untuk hari ini orang baik, selamat menikmati kesibukan-kesibukan menjelang Idul Fitri. Mungkin ada yang nyiapin buka puasa, ada yang bikin kue udah dari sekap. Karena beberapa tim masak juga kayak Mbak Yanti, Mbak Tika, hari ini sudah pada berburu kue, pada bikin kue ya, bikin keripik, bikin nastar dan seterusnya. Jangan bikin apa di rumah? Saya ndak bikin apa-apa, saya juga ndak beli kue apa-apa, wis dinikmati yang ada aja ya. Bersyukur diberi sehat, bersyukur masih bisa sedekah, meskipun lewat campur tangan teman-teman. Pokoknya apapun itu disyukuri. Semoga Allah berikan kemurahan hati untuk kita, sehingga segala urusan kita bisa selesai dengan baik. Udah itu aja. Kalau saya sekarang, Mas Tulus butuh baju baru, Mas Tulus butuh kue nggak buat lebaran? Saya jawab dengan lantang, saya nggak butuh itu. Saya butuh semua urusan saya selesai. Karena Mas Tulus itu sedang ada urusan yang sulit sekali untuk diselesaikan ya. Ada beberapa poin yang harus diselesaikan. Tapi insya Allah semuanya akan selesai. Katakan amin dong. Amin. Pokoknya teman-teman di rumah yang sedang berkonflik, tetap harus semangat, semuanya akan selesai ya. Mbak yang dari Malang, terima kasih. Pagi ini kita WhatsApp-WhatsAppan, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol untuk saling tukar pikiran. Ternyata kan memang betul ya, hidup terus berjalan. Kita harus memaafkan, kita harus melepaskan. Pokoknya kita ikhlaskan segala sesuatunya. Intinya tetap bermunajat kepada Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini juga ada Bulin yang dari Malaysia bersama Ibu Sugiyarti. Terima kasih untuk support dan juga semangatnya ya. Pokoknya untuk semuanya, aku tahu kalian orang-orang baik, kalian orang-orang luar biasa yang dikirimkan Allah untuk membantu menguatkan diri saya. Terima kasih banyak, keberkahan bersama jenengan nggih. Kelemah teles Gusti Allah sing bales. Amin.
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri yang baru bergabung. Salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara perekonomian, secara asmara, usaha, dan seterusnya. Apapun yang sedang kurang baik maupun kesehatan ya. Apapun yang sedang kurang baik tadi, semoga segera Allah perbaiki, Allah jadikan lebih baik lagi. Amin. Dan semoga yang sedang punya tanggungan hutang piutang seperti Mas T ini, semoga Allah berikan jalan rezeki supaya hutang piutangnya segera terlunasi, terlaksana untuk segera selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak, Gusti berkahi kita ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang baru saya ucapkan salam kenal. Yang sudah subscribe, terima kasih loh ya. Yang baru atau yang lama. Yang belum, ayo subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya, like-nya. Jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Oke? Aku matur nuwun sangat yang sudah sawer-sawer, sudah hadir-hadir, sudah tulis-tulis absen. Terima kasih banyak pokoknya ya. Maaf Mas Tulus gak bisa jawab satu-satu, tapi intinya terima kasih. Oke. Hari ini kita akan bahas terkait dengan erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki yang kembali meletus atau erupsi selama 2 kali di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Kira-kira ada intuisi apa di balik ini? Apakah ini termasuk menjadi clue terkait dengan penemuan ladang Ganjur kemarin? Ternyata aku baru diingatkan sama teman-teman di video soal Ganjur-Ganjur kemarin itu, ternyata di situ saya menyeletuk bahwa memang mau ada elemen tanah yang akan menjadi karmanya. Kemudian juga saya beberapa kali ngomong kepala saya sakit karena mau ada yang ini. Saya pikir karena saya nangis terus, bukan karena mau ada gunung erupsi dan seterusnya. Tapi ternyata Allah izinkan ada erupsi di Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 16 penerbangan internasional yang terpaksa harus dibatalkan demi keselamatan. Kenapa? Karena erupsinya atau meletusnya ini skalanya cukup besar, jangkauannya hingga 8 kilo, dan juga untuk kolom abu teramati juga di 8.000 meter atau 8 kilo jatuhnya ya ke atas. Naudzubillah min dzalik. Ini besar banget loh. Saya bener 8 kilo nggak sih? Tadi kayaknya 8 kilo, aku buka sebentar ya. Kolom abunya teramati 8 kilometer, betul. Jadi ini luas ya teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di sana tidak terdampak apa-apa ya. Karena katanya setelah letusan ada hujan, sehingga mudah-mudahan hujannya tidak banyak sehingga nggak memicu banjir lahar dingin. Nanti kita akan bahas secara detail. Kita akan lihat intuisi di balik kejadian ini. Sebelumnya teman-teman, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Barakallah. Nasibok lewat doa kalian atas izin Allah dikabul cukup ya. Among-among kabar terbarunya atas izin Allah berkat doa teman-teman, ada hamba Allah yang terketuk hatinya untuk mencukupkan sesuai dengan kuota target yang kita tuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku terima kasih banyak teman-teman suka mengaminkan. Oke, mungkin hanya sekedar amin-amin biasa, tapi ternyata Allah itu menspesialkan aminnya jenengan sehingga dicukupkan atas izin Allah lewat aminnya jenengan. Terima kasih ya orang baik, sudah sering mendoakan terkait dengan sedekah-sedekah yang sedang kita buka. Terima kasih banyak. Aku akhirnya bisa sedekah takjil, aku juga akhirnya bisa sedekah nasibok, bisa among-among, semuanya berjalan dengan cukup. Aku juga terima kasih banyak berkat saweran dari teman-teman. Kemarin aku bisa sedekah takjil sebanyak 100 paket, alhamdulillah, dan aku sebar di beberapa masjid. Aku niatkan buat orang tuaku, buat saudara-saudara bajangku, anak-anak bajangku, buat orang-orang yang sudah berbagi rezeki. Juga saya niatkan untuk semua subscribernya Mas Tulus. Semoga pahala sedekah takjil kemarin Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan hajatnya Mas Tulus. Jadi keberkahan buat teman-teman yang sudah saya niatkan.
Amin, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Mas Tulus, nasi box sama among-among kan sudah selesai. Sedangkan saya itu baru Senin turun THR-nya. Apakah saya masih boleh ikutan? Masih sangat saya perbolehkan. Jadi yang masih mau nambahin among-among, mau nambahin sedekah nasi box, masih boleh ya. Kalau nambahin sedekah nasi box, cek kolom deskripsi. Kalau among-among, cek kolom komentar. Rekeningnya Permata, kalau buat among-among seikhlasnya. Kalau untuk sedekah nasi box minimalnya 12.000 satu nasi boxnya, nggih. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto yang saya sematkan di kolom komentar untuk among-among. Rekening BRI yang saya tuliskan di deskripsi itu untuk sedekah nasi box, nggih. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali saja untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu mengaminkan, berbagi rezeki, sudah berpartisipasi apapun itu, terima kasih banyak. Semoga sedekahnya jenengan tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan hajatnya. Amin. Allah tukar sedekahnya dengan keberkahan untuk keluarga, umur, usaha, dan yang lain-lain. Amin. Yang among-among niatnya untuk bayi bajang, untuk tubuhnya sendiri, untuk anggota keluarga, untuk tempat usaha, atau untuk apapun itu, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada yang dituju, juga si jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sorry teman-teman. Guys, pokoknya aku matur nuwun teman-teman sudah jadi berkat untuk saya, untuk teman-teman di luar sana yang oke, kalau kayak among-among sedekahnya dikit bisa bantu yang banyak ya. Yang banyak bisa bantu yang dikit, begitupun sebaliknya. Jadi aku terima kasih banyak udah jadi berkat buat aku, dan juga sedekahnya jenengan jadi berkat buat saudara-saudara di luar sana ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih matur nuwun. Minyak bidara teman-teman stoknya ada tinggal 13 pieces. Kalian yang mau ikutan silahkan DM saja, sebutkan WhatsApp, sebutkan alamat sama WhatsAppnya 0857 yang deskripsi ya, di deskripsi. Oke, nama, alamat lengkap, juga nomor HP. Nama, alamat lengkap, dan juga nomor HP. Mau ditahan-tahan juga isor. Air mataku ngalir. Anak-anak Bajang ini ada yang pulang dengan kekecewaan loh, luar biasa. Aduh, dan aku loro hati goro-goro cah Bajang isuk gimana cerita nggak diterima sama, bukan nggak diterima tapi tidak di ACC sama orang tuanya, dicuekin gitu loh. Jadi itu yang memotivasi saya untuk bikin video tadi pagi. Mudah-mudahan banyak yang teredukasi ya. Oke, yuk semangat, jangan sedih, harus semangat, pasrahkan semua sama Allah, tetap sambil usaha. Semoga ada jalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus rasa mikir kue, rasa mikir kelambi, yang penting sehat, urusannya lah lancar ya. Kemarin 20 Maret 2025 terjadi sebuah erupsi kembali di Gunung Lewotobi laki-laki di kawasan Kabupaten Flores Timur NTT. Dan letusan tersebut terjadi di tanggal 20 Maret pukul 22:56 WITA, kemudian terjadi di hari Jumat tanggal 21 Maret, jadi setelahnya ya teman-teman ya. Dan status gunung itu pun dinaikkan menjadi siaga level 3, dari siaga level 3 menjadi awas level 4. Pada letusan gue tak sampai ke ya. Pada letusan yang terjadi pukul 22:56 WITA, Gunung Lewotobi lagi-lagi semburkan abu vulkanik setinggi 8 km ya. Letusan Gunung Lewotobi laki-laki pada Kamis malam tadi dikonfirmasi oleh petugas PPGA Emmanuel Fovinus Bere dalam keterangan tertulis dikeluarkan pukul 23:58 ya. Letusan tersebut juga disertai dengan amplitudo 4,6, 7 mm dengan durasi sekitar 11 menit dan juga 9
detik. Dibalik atau disebabkan karena erupsi tersebut, akhirnya ada 16 penerbangan internasional menuju Bandara Ngurah Rai yang terpaksa harus disingkirkan alias di-cancel alias ditunda dan delay. Mudah-mudahan hari Sabtu ini sudah mulai bisa lagi dilakukan penerbangan karena memang kolom abunya teramati cukup tinggi 8 km, jangkauannya juga 8 km ya. Karena yang saya baca juga ada beberapa warga yang terpaksa mengungsi kembali karena erupsinya yang kali ini lumayan besar. Apa yang bisa kita pelajari di balik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain? Apakah memang masih ada potensi yang sama? Apakah ini akan semakin besar dan seterusnya? Kita baca dari angka 20 dan juga 21 Maret 2024. 2025, sorry. Sabar sih itu sayangku. Teman-teman yang mau mudik nanti aku buat video ya. Nanti ada arahan Eyang sebetulnya. Cuman nggak ini kok, nggak mengarahkan ke musrik-musrik kok. Nanti paling yang agak aneh cuman suruh bawa janur. Nanti pokoknya tak jabarkan lagi karena ini Cerondol ini tadi pagi juga ngoceh ada kecelakaan. Terus ini dia ngoceh lagi pulang lagi ada kecelakaan lagi. Ini tanggal 22 ini kalau dari versinya Cerondol tuh kecelakaan lumayan sudah ada. Ini 2 kali dia ngomong ya, dari pagi sampai ketemu sore dia ngomong soal kecelakaan lagi. Jadi teman-teman yang lagi mudik hati-hati, mudah-mudahan sih kalau yang saya dengar dari Eyang khusus untuk tahun ini tuh ada semacam pengcoveran khusus dari beberapa sisi leluhur sehingga mungkin loh ya kemungkinan kecelakaan berangkatnya justru akan tipis tapi arus baliknya sepertinya yang akan ada lumayan banyak. Tadi harapannya seperti itu. Nanti kita bahas di video lain ya. Setuju bahas mudik? Tulis di kolom komentar ya. Setuju Mas Tulus bahas pesan mudik dari Eyang gitu ya. Nanti Mas Tulus buatkan video mungkin buat malam atau buat besok atau mungkin lusa. Nanti Mas Tulus siapkan videonya. Oke? Oke, sudah ya. Nah, nggak disauri ngoceh terus lambene Cerondol. Jadi harus dijawab. Oke, seperti itu. Baik, dari angka 20 dan juga 21 Maret 2025 di balik erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki, apakah ada kemungkinan yang akan membesar? 20, 21, 3, 20, 25. Justru di sini saya tidak melihat ada kemungkinan dia akan semakin besar. Sepertinya setelah ini akan sedikit-sedikit lagi bisa jadi ketika kalau dikatakan apakah akan ada erupsi susulan, apakah akan erupsi lagi, kemungkinannya sangat-sangat ada. Tapi kalau dihitung dari angka, sekali lagi teman-teman saya hanya menghitung lewat angka ya. Saya bisa salah jadi nggak perlu dipercaya. Anggap aja konten seru-seruan, oke? Nah, ketika saya baca melalui angka 20 dan juga 21 Maret 2025, saya melihat potensinya justru kecil. Lebih kecil daripada yang sebelumnya. Sehingga ketika kalian pertanyakan apakah mungkin akan ada erupsi susulan? Yes, mungkin masih ada beberapa erupsi. Tapi skalanya mungkin sementara waktu ini akan mengecil terlebih dahulu. Karena kalau dibaca dari angkanya itu kayak semacam ada jeda cukup lama, setelah itu baru besar lagi. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat kemungkinan dia akan luap dengan skala besar sepertinya tidak. Erupsi masih ada kemungkinan, skalanya juga masih ada tapi kekuatannya itu kecil. Tidak sebesar yang sekarang. Jadi artinya ketika akan ada erupsi susulan mungkin akan menurun tahapannya. Tetapi dalam jeda waktu beberapa hari kemudian, mungkin agak sedikit lebih lama posisinya akan ada erupsi dengan skala yang besar lagi. Jadi ada semacam jeda sebentar, kemudian tertahan seakan-akan aman, tiba-tiba jeblok lagi. Kayak gitu prosesnya masih akan sama, terulang dengan titik yang sama. Di sini saya menemukan angka yang cukup menarik ketika saya baca melalui poinnya bahwa di akhir bulan ini sepertinya teman-teman masih perlu mewaspadai terkait dengan cuaca ekstrim, banjir bandang, kemudian hujan yang berlebihan. Padahal pada dasarnya harusnya kita sudah masuk di musim kemarau ya teman-teman. Kita sudah masuk di musim kering, tapi ternyata kadar hujannya masih cukup banyak kalau saya baca melalui angka di balik 20 sama 21. Jadi secara garis besar
komponen air di sini merupakan satu hal yang sama, satu hal yang ada, satu hal yang jelas terlihat, tetapi juga akan bebarengan dengan elemen tanah. Jadi satu hal pesan di balik Gunung Lewotobi Laki-Laki ini ternyata ada satu pesan yang menohok, tapi sebetulnya tidak besar ya. Tapi ini akan mengajak gunung-gunung lain juga akan ada erupsi. Jadi setelah Gunung Lewotobi Laki-Laki, meskipun Lewotobi Laki-Laki sendiri kita lihat potensinya akan mengecil ketika ada erupsi susulan dengan jangka yang sebentar, kemudian setelah lama mungkin akan besar. Tapi di sini justru potensinya saya lihat ada potensi mengajak atau mengikut sertakan gunung-gunung lain untuk erupsi juga, tapi dengan skala yang cukup besar, sehingga kalau untuk Lewotobinya sendiri sepertinya erupsi susulannya akan mengecil, tapi gunung-gunung lain yang juga akan erupsi sepertinya dengan skala yang cukup besar. Ini hati-hati ya teman-teman, karena kalau dari yang disampaikan yang tadi pagi terkait dengan Gunung Lewotobi Laki-Laki, ada semacam 3 sisi atau segitiga di antara atau yang terpancar atau yang lemparan dari NTT. Aku nggak tahu di mana, tapi yang kemungkinan dari info yang aku dapat, setelah Gunung Lewotobi Laki-Laki ada 3 gunung yang akan erupsi secara berdekatan atau bahkan bisa bersamaan. Itu yang disampaikan Eyang. Hal terkuatnya memang juga mengajak gunung lain erupsi. Itu hal terkuat yang saya baca. Dan juga disampaikan Eyang, titiknya ada segitiga, alias ada 3 wilayah yang memiliki gunung yang juga akan erupsi bersamaan atau mungkin berdekatan waktunya. Itu yang saya baca dari terkait pesan di balik Lewotobi Laki-Laki di angka 20 dan juga 21. Itu pesan saja ya. Pesan yang saya terima dari angka 20 dan juga 21. Kemudian kalau kita baca dari angka 22, 21 tadi saya sampaikan di sebelumnya, ada potensi dengan cuaca ekstrim karena air di angka 20 dan juga 21 akan bersinergi dengan tanah. Mereka akan bersatu lagi. Jadi saya masih peringatkan di akhir bulan ini untuk mewaspadai terkait dengan musibah yang ditimbulkan oleh air dan juga tanah, kemudian oleh angin kencang dan juga kecelakaan, baik kecelakaan di laut karena ada simbol air maupun kecelakaan di darat ya. Meskipun kalau kecelakaannya saya lihat justru yang di darat yang terbanyak, tetapi terjadi ketika sedang hujan atau di malam hari atau dekat dengan air atau disebabkan karena cairan kecelakaannya. Itu yang Mas Tulus perhatikan, itu yang Mas Tulus lihat dari hasil hitungannya Mas Tulus. Poinnya memang ada sesuatu yang perlu dijadikan kehati-hatian. Itu yang Mas Tulus harus sampaikan ke teman-teman, karena ada beberapa titik di mana ini memang ya agak riskan menurut saya, agak kurang baik karena airnya masih cukup melimpah dari luapan sungai, dari danau meluap, dari laut yang meluap. Itu tuh airnya tuh kayak kebanyakan gitu loh, kayak air yang meluap gambarannya, sehingga airnya cukup banyak. Kemudian tanah dengan air ini juga masih bersinergi satu sama lain. Mereka akan jadi dominan elemen musibah yang masih terlihat hampir di setiap angka setelah tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Meskipun 22, 24, 26 itu akan lebih tajam atau lebih banyak kadar airnya. Sehingga teman-teman silahkan diwaspadai ketika 22, 24, 26 ada hujan yang berlebihan. Apalagi teman-teman yang memang tinggalnya satu di pesisir pantai, kedua mungkin di balik danau-danau yang bisa saja meluap, yang nggak kita sangka-sangka saja itu bisa meluap. Contoh kayak Danau Ranau yang ada di Sumatera Selatan, itu yang tadinya nggak naik tuh airnya bisa naik karena nggak tahu ada debit air yang berlebihan saja, entah dari hujan, entah dari mana, juga simbolnya tuh kayak ada sesuatu yang meluap. Ya, kemudian bisa ke gelombang tinggi, tadi saya sebutkan ada air, ada angin ya, ada elemen tanah. Jadi anginnya juga bersinergi dengan tanah dan juga air, sehingga kemungkinan juga selain angin puting beliung atau angin hujan atau angin dengan hujan yang kencang, ada kemungkinan angin yang juga bersinergi dengan air yang menjadi gelombang tinggi. Sedangkan masyarakat kita mobilitasnya sekarang lagi banyak-banyaknya yang menggunakan
fasilitas mobilitas di atas air, contohnya penyeberangan dan sebagainya. Itu yang Mas Tulus perhatikan ya. Lalu hal terakhir tadi saya ingatkan bahwa ada potensi kecelakaan di laut maupun di darat. Nanti kita bahas di next video pesan Eyang terkait dengan ini, tapi sementara saya hanya sampaikan di video ini dulu terkait dengan pembacaan angka 20 dan juga 21. Karena potensi terkait dengan kecelakaan ini akan lebih banyak di darat ya, apalagi ketika sedang hujan. Jadi mungkin saja terjadi kecelakaannya pas lagi hujan atau cuacanya sedang kurang baik. Jadi makanya di sini saya juga menyarankan teman-teman yang mudik nggak usah buru-buru, santai aja. Kalau memang hujan dan jarak pandangnya terganggu, mungkin cari rest area terdekat, istirahat dulu. Ketika merasa sudah aman, sudah nyaman dengan penglihatannya, baru dilanjutkan lagi. Nggak usah buru-buru. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Semoga pembahasan kita hari ini manfaat buat teman-teman yang suka dengan pembahasannya. Silahkan di like ya, silahkan dikomentari. Kalian mau bahas apa lagi silahkan DM Mas Tulus di @bigtulus_official atau bisa komentar di postingan yang sudah Mas Tulus tulis di kolom postingan ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan terkait dengan pembahasan Gunung Lewotobi laki-laki hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau mungkin saya terkesan gurui atau komentar. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Semoga ada manfaat yang kalian ambil dari video yang saya tayangkan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Yang belum tercukupkan kebutuhan Idul Fitri dan juga Ramadannya, Mas Tulus doakan semoga Allah berikan jalan. Segera Allah cukupkan sesuai dengan harapan kalian. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit usaha, amin. Semoga hajat-hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya segera terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang berintis usaha, dagang dan lain sebagainya, semoga lancar usahanya, semoga laris manis untuk yang dagang ge. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Semoga ada manfaat dari apa yang saya tayangkan. Wis rotok dakduk iki kenapa meneh iki? Oke lah kalau gitu Mas Tulus pamit ya, tak masak dulu ya guys. Semangat puasanya, semoga puasanya diterima sama Allah, disampaikan sesuai dengan yang kita lakukan ya. Semangat, semangat, semangat. Yang lagi masak-masak semangat, yang lagi bikin kue juga jangan lupa kirim ke Mas Tulus ya kuenya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.